Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Om Obi. Jadi gimana menurut Om Obi keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Berat banget ya. Ini apa sih? Acara apa sih? Biasanya pada kaget sih ditanyain kayak begitu. Iya. Iya, biasanya jawabannya apa? Biasanya, nggak tahu dah gitu. Oh, tapi ada yang bilang, oh bagus itu. Ada juga bilang, Iya. bahaya. Om Obi, katanya pernah jadi itu taksi online. Taksi online pernah dulu. Iseng doang apa katanya? Nyari duit. Masa? Nyari duit tahun lu berapa? nggak ngapain? Tahun berapa taksi online? Awal-awal Uber tuh tahun 2015, 14 ya? Ya. Awal-awal Uber. Emang waktu itu ngapain? Posisi lagi apa? Posisinya lagi narik Uber. Oh bukan maksudnya. Maksudnya kegiatan sehari-hari lo pengisi waktu doang atau karena ini teknologi baru lo pengen coba atau gimana Om? Ya, aduh pengen nyari duit deh. Narik Uber. Itu jadi dah. Sebelumnya nyari duitnya dari apa? Pas lagi itu? Sebelum ada Uber. Iya. Sebelum ada Uber ada usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan cuma hancur semua. Terus jadi ya narik Uber. Simpel gitu aja. Segitu aja ya? Segitu aja ya? Agak roller coaster dikit gitu, cuma ya kecil-kecilan. Berapa lama Uber? Sampai Uber nggak ada? Nggak, cuma 3 bulan nggak kuat. Capek bos. Iya, tapi kan itu lagi gede-gedenya tuh dapet tuh kalau awal-awal. Iya, dulu ada istilahnya juta. petir tuh. Oh, ada petir nih. Petir tuh ada ininya ekstra lebih mahal kan. Kalau jemput tuh daerah petir, SCBD, Kuningan gitu ya. Tapi capek kita menuju nganterin orang pulang ke rumahnya di antah berantah di mana, terus kemudian pas baliknya kadang-kadang seringan gue matiin tuh aplikasinya. Gara-gara gue takut dipanggil, tahu ada panggilan kan di situ kan nggak jelas tempatnya kan, takut. Iya. Jadi ya udah pulang capek, masuk ke daerah tengah lagi, hidupin lagi, panggil lagi, angkat lagi. Itulah. 3 bulan doang jadinya. 3 bulan doang, capek ternyata ya. Nyetir, padahal lo senang otomotif. Iya, cuma menelusuri macetnya Jakarta di jam-jam, karena narik kadang-kadang di jam-jam pagi sama sore aja gitu. Siang-siang kadang narik, kadang meeting-meeting. Ya. Lah meeting apaan? Uber. Lagi Uber terus lo meeting apa? Ya ada lah, di meetingin lah. Nah, kali ada yang bisa dibrokerin gitu loh. Sekarang brokerin Mandalika. Brokerin Mandalika. Berarti dari dulu kali udah lo iseng doang kali ya? Iseng. Apanya nih? Nggak iseng, nyari duit. Cuma waktu itu bingung nyari duit gimana ya. Nah ini dapetnya ya nggak besar, cuma ya dapat gitu. Why not? Kenapa tidak? Mobil udah dijual-jualin waktu itu semua. Akhirnya beli Ayla nyicil. Pakai Ayla tuh Ubernya? Pakai Ayla. Nah itu mobil dijual-jualin berarti kan banyak tuh mobil dijual-jualin, lebih dari 5 berarti. Nggak lebih dari jual-jualin kan bisa 2. Ya, ya kan? Berarti sebelumnya punya mobil 2 lah, ngapain itu? Bisnis apa sampai punya mobil 2? Adalah kecil-kecilan itu. Grab masih belum ya? Belum ada. Belum ada. Uber duluan kan yang pertama. Uber duluan yang pertama, iya. Padahal dulu sebelum adanya Uber tuh kita udah desain tuh. Kita mau bikin startup, aplikasi yang sama seperti itu. Masuk Uber, brengsek. Keduluan deh. Belum jadi atau belum sempat baru mau mulai ke developer lagi desain apa namanya interface, desain mapnya segala. Keduluan Uber nih. Iya. Kalau kita duluan bisa kaya raya itu. Kayaknya Gojek sama Uber duluan mana ya? Duluan Gojek sebenarnya ya. Duluan Gojek. Sebenarnya duluan Gojek ya. Cuma malas kan bawa motor kan. Iya, dulu Gojek bawa motor ya. Motor doang kan dulu. Iya. Sekarang ya mobil kan enak, dingin, pakai AC. Berarti sebelum Uber, sebelum menjadi driver Uber, udah coba-coba mendevelop aplikasi gitu. Iya. Nah, emang kerjanya apa? Kadang ngebroker
Broker Ya, lagi. sama usaha kecil-kecilan lah. Iya. Ada kecil-kecilan tuh. Jual beli semut. Jual beli semut. Kecil-kecilan. Iya, apa misalnya? Misalnya apa ya? Aduh, nggak ada apa-apanya. Nah, nggak penting gitu loh. Ya maksudnya kenapa bisa ambruk, terus kan kita mungkin jadi... Nah gini, kenapa bisa ambruk? Ah. Oke, nah itu pertanyaan bagus. Oke. Ya. Padahal kecil-kecilan, tapi kok ambruk juga Ambruk gitu. ya? Iya. Kecil pun bisa ambruk kan? Bisa kan kecil kan? Betul, ya. Tuh. Kenapa bisa ambruk waktu itu? Ambruk karena ternyata nggak bakat jadi pengusaha. Oke. Pengusaha tuh harus ada teganya. Gue nggak tega. Nggak tegaan orangnya? Nggak tegaan, mencat orang nggak tega. Akhirnya nyuruh HRD. Sama aja lo mencat juga. Iya. Iya kan benar kan? Iya benar. Terus sama nagih orang nggak tega, tapi ditagihin mulu. Gitu loh. Itu jadi inilah nggak cocok jadi pengusaha gitu. Emang di bidang apa? Otomotif juga waktu itu? Otomotif ada nggak ya sebentar? Ada sekitaran otomotif juga ada. Berarti ada banyak. Enggak, kecil-kecilan. Unit usahanya ya. Kalau kecil itu satu, kecil-kecilan kan banyak. Banyak ya. Itu bubar semua tuh. Bar. Terus ya narik. Lu kan semua udah bubar, terus lu punya tanggungan anak waktu itu, anakku udah 5 tuh. Belum, mau 5. Anak lu 5? 5. Banyak ya. Gue seneng bikin. Dan jadi semua ya. Jadi kita semua sih senang bikin, tapi kan ada yang jadi ada yang enggak. Ada yang jadi ada enggak. Nah, kalau lo pada jadi. Pada jadi. Anak 5, perusahaan ambruk semua yang kecil-kecilan. Ambruk. Jadi Uber memang jadi penghasilan utama lu atau masih ada sebenarnya? Ada banyak macam-macam nih. Kalau ini bukan penghasilan ya. Ada satu pertama kalau bulanan itu bisa call a friend. Bro. Iya. Oke. Bayar sekolah ini. Iya, call a friend. Iya. Nggak 100 lah kalau dulu itu. 100 kurang. Iya. Ya. Terus ada dulu zaman dulu tuh Gestun. Gesek tunai. Gesek tunai. Di situ. Lo di mana? Kartu kredit masih punya 5 waktu itu. 6 apa kalau nggak salah? Kalau Gestun lo di mana? Di Ambasador. Melawai. Oh, Melawai. Ada. Kalau gue di Ambasador ada tokonya. Ambasador ada juga ya? Ambasador cuma 3%. Ada, iya. Kena 3%. Dia memang gitu, nyari duitnya begitu. Iya, 3% di awal jadinya. Gestun. Tapi kan lama-lama itu numpuk jadi utang. Numpuk makanya jadi utang ya dibayar juga ujung-ujungnya. Cuma kan kita kan bayarnya cukup 10%-nya aja. Iya. Walaupun bunganya gede kan. Itu tuh riba yang luar biasa. Kalau kita mau bisa bayar minimum payment nggak kelar-kelar kayaknya utang kita ya? Nggak kelar-kelar. Dia balapan sama bunganya. Gulung aja situ. Balapan sama bunga, balapan sama administrasinya kan ada tuh. Makanya sekarang kartu kredit masih punya tapi satu aja. Tapi unlimited. Enggak, yang unlimited udah bubar juga waktu itu. Ada dulu unlimited. Lu kecilan lah. Tuh, lo kecil-kecilan tapi punya unlimited. Ya biasa aja kan. Kalau punya unlimited itu, berarti lo sama si orang yang ngeluarin kredit kartu ini dilihat rekening lu. Iya, gue di approve waktu itu, teman-teman semuanya pada apply bareng-bareng. Dari semua gue doang yang di approve, nggak tahu kenapa. Ya berarti background rekening lo banyak waktu itu. Enggak, orang nggak minta rekening, nggak minta apa. Ya ini aja, hoki aja kali hoki. Somai Bandung kali ya hoki. Gila tuh itu kartu unlimited, cuma mesti nelfon dulu kalau mau beli yang miliar-miliar. Iya, miliar-miliar lagi lo. Iya. Ditelepon dulu sama si cuma itu vendornya kan, ya. Itu bukan kartu kredit tuh, namanya apa ya? Charge card. Jadi bulan depan harus kita lunasin. Tapi mereka kadang-kadang suka ada pilihan mau dicicil 3 bulan nggak gitu. Iya. Suka ada pilihan begitu. Kayak beli iPhone lah sekarang tuh, ada fasilitasnya tuh. Lo mau cicil 6 bulan apa 12 bulan? Iya makanya. Coba beli iPhone ngapain nyicil? Nah itu, gue kemarin mau beli iPhone 15 kayaknya kebanyakan, di satu aja cukup. Ya makanya, cicil satu. Tapi banyak om sekarang anak-anak yang kayak gitu om. Anak-anak yang pengen FOMO lah istilahnya. Beli barang yang kayak gitu ya pakai nyicil. FOMO itu apa ya artinya? FOMO itu takut ketinggalan. Takut ketinggalan, kayak lagi war Coldplay aja. Orang tuh pada FOMO pengen war. Ya. Sekarang giliran ditawarin waktu dia ikut war terus nggak dapat. Sekarang ada yang mau jual, pada nggak beli juga. Termasuk gua. Lu mau jual? Lu mau jual, lu dapat mau jual? Termasuk gua tuh waktu war gue ikut.
Tapi begitu sekarang udah deket nih, ada yang mau jual udah kagak kepengen. Berarti kepengen war-nya doang, sebenarnya nggak pengen-pengen banget sih nonton. Kalau gitu kita ciptakan bisnis baru. Apa? Tiket war namanya. Apa aja di-warin. Jadi hype-nya war kita pergunakan untuk... Iya. Oh pokoknya ada misalnya keluar mobil baru gini, iPhone baru ada war-nya, kita bikin war. Kita bikin medan perangnya aja. Nah. Ya kan online base. Nah itu bisa tuh. Itu kan medan perangnya aja yang dibuat. Biar orang lain yang perang, kita dapat duitnya. Nah. Fee aja fee. Kayak lo yang sekarang sama Mandalika tuh juga gitu loh. Enggak, Mandalika itu kan sirkuit internasional milik negara. Iya, tapi kan ada kegiatan. Enggak, kalau ada kegiatan saya kalau ada nih si A pengen bikin kegiatan, B pengen bikin kegiatan, ya bikin kegiatan bareng yuk sini ya duduk gitu loh. Kayaknya kalau denger ini jadi gampang banget ya bisnis ya. Hah? Kecil-kecilan bubar ini sekarang kayak ngumpul jadi. Itu gara-gara apa? Kalau kelihatannya gampang, karena memang gampang. Kita nih di bumi nih semuanya gampang. All come and go nggak ada yang abadi. Kita punya orang tua. Dari lahir kita ketemu, tahu hilang dia panggil. Gampang, maksudnya sebentar aja, nggak ada yang abadi. Kita nggak usah terlalu menyesali apa yang kita tadinya punya dan tidak dipunyai. Ya nggak sih? Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Aura Mama Dedenya ada. Karena Mama Dede itu bilangnya juga gitu tuh. Kita ini ada di sini diapit oleh dua ketidakadaan. Sebelumnya tidak ada, sekarang kita ada. Ya besok kita akan nggak ada. Iya. Jadi kalau nerimanya aman-aman aja, enak hidup. Iya, kalau nggak stres lo ngapain? Tapi pada saat lo lagi terpuruk online itu, lo ngerasa nyaman aja, bukan nyaman ya, easy going aja nggak mau jalani itu, atau ada perasaan khawatir menghidupi? Stres sekali menghidupi 5 anak kan, iya stres sekali. Cuma kan kalau kita berpikirnya ya bisa gitu ya kan titipan ya. Iya. Ngapain diambil pusing, cari aja lagi. Kalau nemu, kalau nggak nemu terus cari gitu. Terus cari, lu kan kita manusia harus bisa berusaha keras apapun. Ini tahu-tahu kita bikin nggak punya hobi nih. Biasanya hobi kan butuh duit ya. Iya. Terus nggak punya duit kan gimana hobinya? Iya. Ini masih punya kamera nih. Ini mobil belum dijual nih. Tuh ada teman punya mobil itu tuh, punya motor itu. Gue pinjam dong, gue mau videoin. Jadi video YouTube waktu itu pertama kali. Dan belum tahu kedepannya gimana sebenarnya. Nggak tahu kedepannya. Gue cuma buat hobi aja gimana. Karena gue stres banget. Gue perlu hobi. Dan akhirnya jadi sampai sekarang tuh hobi itu. Akhirnya jadi sampai sekarang. Dari hobi. Sama otomotif lo ada bersinggungan sih, backgroundnya apa, kuliahnya, pendidikannya? Nggak ada sama sekali nggak ada. Otomotif. Gue dulu pernah ada bisnis yang benar-benar bersinggungan dengan otomotif tuh paling tahun berapa ya? Umur gue waktu itu 19 tahun apa 20 tahun gitu. Gue udah bisnis mobil-mobil. Bukan, gue jualan mobil sama ini. Sama gue ada truk pengangkut mobil, gue beli truk pengangkut mobil ex Jepang. Lo beli umur 19 tahun? Iya. Uangnya? Hah? Dari mana? Lo orang kaya kali ya sebenarnya? Enggak, Gue mah curiga gue ya bang. Mas, bisnisnya ngangkutin mobil. Tapi beli mobil pengangkut mobil gitu. Iya. Ya kan bisnis apa aja. Duit nih ya, kalau kita punya niat, lu mau apa aja lu mau bisa bikin. Iya, tapi umur 19 tahun lu punya mobil, pengangkut mobil, itu uangnya dari mana? Hah? Uangnya dari mana? Pertama, nih cara nyari utang. Ya kan? Yeah. Utang. Nih. Utang berarti bukan ngajarin riba loh. Ini cerita zaman dulu loh. Yeah. Utang bisa. Investor bisa. Soal ada kontrak, ada apa? Yang kita usahain kontrak aja dulu. Ya maksudnya cara ngeyakinin investor saat lo usia 19 tahun. Kalau lo anak presiden sih iya bisa. Martabak dapat gede, pisang dapat gede, misalnya gitu. Lo kan bukan anak Pak Jokowi kan? Waduh. Kalau kita punya kontrak, kita punya apa namanya truknya ada ya, siap dibeli ini kan siap dibeli. Kayaknya kalau truk siap dibeli terus dah. Cuman masalahnya kita nggak ada uang gitu. Maksudnya lu umur 19 tahun udah bisnis gituan? Gue udah bisnis gituan. Itu disewainnya ke siapa berarti? Adalah pabrik besar di Indonesia. Jadi kalau yang di tol gue lihat tuh ada orang lagi ngangkutin mobil. Nah itu zaman dulu tuh gue pernah punya gituan. Berapa biji?
2 biji doang. Bareng-bareng sama teman-teman juga waktu itu. Umur 19 juga? Enggak, mereka 10-15 tahun lebih tua. Nah, kalau temen lo 19 tahun juga fix lo anak presiden udah. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang bisa itu. Kita umur 19 tahun baru lulus SMA lo. Bisa apaan? Dia udah punya mobil yang bisa ngangkut mobil. Iya. Bisa aja, semua orang juga bisa. Iya. Anak gue suruh dagang apa sebenarnya pasti bisa juga. Iya, betul ya. Orang ada barang yang didagangin dan ada yang dagang. Kalau nggak ada, kalau mau jual ngebrokerin juga bisa kan. Iya. Nah, itu sampai kapan akhirnya jadi bukankah itu selalu ada klien? Enggak, banyak yang perusahaan yang kayak model lo itu. Oh, dikit banget waktu itu. Nah, berarti ininya banyak dong, demand-nya banyak. Demand-nya sedikit juga karena ini masih barang langka nih ginian. Oh, biasanya dulu orang di setir sendiri aja. Iya, self drive. Ini binatang langka masih. Nah, terus jatuhnya karena bisnis itu cuma sebentar. Oke. Cuma itu terus akhirnya jual semua. Terus ya ada beberapa habis itu ada bisnis ini ikut sana, ikut sini, bisnis bikin usaha yang ada beberapa perusahaan terus ambruk semua bruk gitu. Apakah ininya bidangnya apa selain itu kan otomotif? Terus apa lagi yang pernah lo macam-macam. Misalnya macam-macam. Misalnya ada dagang lah pokoknya dagang ada jadi supplier. Supplier apaan? Supplier bahan kimia pernah. Untuk disuplai ke kimia. Produsen? Untuk supply ke BUMN waktu itu. BUMN aja lo nyari ininya bahan kimianya. Lah kan itu kan dia punya Pertamina. Dia kan punya Pertamina, guys. Lah bahan kimia emang selalu Pertamina. Ada yang lo nyuplainya ke Pertamina. Nyuplai bisa ke Pertamina, bisa ke pabrik ini, pabrik B, C, D, pabrik swasta juga bisa. Yang penting kita punya keagenan, kita punya keagenan di Indonesia nih. Hak kita untuk jualan di Indonesia. Orang lain nggak boleh jualan barang ini. Itu ditunjuk sama si prinsipal di sana. Terus lo kenal dia orang sononya dari mana? Umur berapa? Anak presiden lo, gue yakin udah. Masa sampai ada orang luar negeri mempercayakan lo bikin kayak agen tunggal pemegang merek gitu? Iya. Gini loh, makanya yang namanya gaya tuh ada pentingnya, ya kan? Iya. Makanya gue percaya mobil bagus tuh penting. Walaupun sekarang nggak terlalu penting-penting amat. Tapi waktu zaman dulu tuh penting sekali. Gaya terus gue sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris dulu. Iya. Terus ya udah cukup lah. Kayak itu banyak kalau spek yang kayak begitu, Om. Iya. Orang yang punya mobil bagus, bahasa Inggris, tapi nggak kenal sama orang sono gitu, sama orang dari mana? Prinsipalnya mana? Kenal kan bisa. Ada barang dari Eropa, ada barang dari Amerika juga. Cuma biasanya brokernya se-Asia tuh di Singapura. Oke. Dari Singapura aja. Cukup ke Singapura jadinya. Singapura aja. Berhubungannya sama broker, bukan sama si... Enggak. Perusahaan mereka juga, cuma kantornya tuh pasti ada di Singapura. Oke. Gitu. Nah, kimia berapa lama? Ambruk juga kimia? Ambruk juga, karena itu mesti benar-benar dikerjain sendiri juga soalnya nggak bisa didelegasikan ke orang lain sepenuhnya. Jadi waktu yang kimia lo delegasikan ke orang? Kimia ada delegasiin ke orang. Enggak. Gue itu pekerjaan yang mesti kita turun tangan sendiri, nggak bisa dilepas. Oke. Setelah ambruk, apalagi yang bidang apa lagi? Ada beberapa bidang. Tinja juga pernah nih. Oh, sudah tinja, kita punya truk sudah tinja. Beneran ini? Iya sudah tinja. Lo nyewain mobilnya atau lo memang jasa penyedot tinja? Jasa penyedot tinjanya? Iya, cuma untuk siapa? Untuk ke tambang. Tambang itu ada portable toilet. Iya, gue tahu. Itu mesti dibuang tuh tinja tuh. Iya. Nah, kita sedot terus dibuang ke tempat pembuangan. Di mana itu? Kalimantan? Aduh, ya Kalimantan, Sumatera. Gitu. Mobil tinja kan nggak terlalu mahal juga. Tuh. Ya, yang susah nyari orang yang mau kerja.
Itu pekerjaan kotor tuh, benar-benar pekerjaan kotor. Tapi kotor. Ada uangnya. Pernah ada laporan dari lapangan lagi ngedot, selangnya pecah. Poranda tuh beneran loh itu. Ya, udah gue dapet laporan gitu. Sayangnya gue ngakak aja bukan. Dapat itu pakai tender-tenderan nggak sih kalau kayak gitu? Atau tergantung ininya siapa, bohirnya siapa. Kalau bohirnya pemerintahan harus pakai tender. Harus tender. Pasti tender itu. Kalau swasta ya lo masukin kayak biasa aja lah, itu pertemanan bro itu. Oh, nah lebih banyak nanya menyedot tinja pemerintah apa menyedot tinja swasta? Swasta karena dia yang ini swasta, kebanyakan swasta karena dia yang punya kontrak sama pemerintah. Iya. Sedot tinja udah, kimia udah, otomotif udah, apalagi? Apalagi ya? Kita ada rental mobil pernah juga rental. Berapa mobil yang dikit banget. Dikitnya berapa? Berapa nih Om Gendut juga ngerjain waktu itu tuh? Hah? Belasan ya? Itu kelas apa? Corolla. Ya. Gitu-gitu. Iya, Accord ya gitu-gitu, mobil-mobil gitu. Itu tahun berapa? 2010, 11 gitu. 11. Berarti sebelum si Uber juga kan ini? Sebelum. Dia udah dari tahun itu loh? Udah lama. Jangan-jangan lo dia lagi. Iya. Ya kopi. Iya silakan. Di mana minumnya? Udah di mana? Iya. Udah. Pakai Bluetooth ya. Diunduh. Wireless. Diunduh ya. Diunduh. Nih asik nih ada TV-nya bisa ngeliat. Iya. Kadang gini biji sukanya plak. Iya. Sensor. Berarti udah otomotif udah dua lah, rental termasuk yang berhubungan sama otomotif. Oh iya, bisa. Nah, kegemaran di otomotif sejak kapan? Itu dari kecil. Dari kecil seneng memang gambar mobil, lihat mobil. Terus dulu almarhum bokap itu suka bawa mobil yang berbeda-beda gitu. Gue curiga dia dagang mobil sih. Di rumah tuh? Rumah, udah pulang, wah mobil baru. Kalau bukan dagang mobil. Seminggu kemudian nggak ada lagi mobilnya. Tapi secara bersamaan, yang saya ingat lo waktu lo kecil bokap punya mobil berapa? Bersamaan paling 3. Paling 3 iya. Ya. Paling lagi secara bersamaan loh. Iya, secara bersamaan. Dari situ lo udah ada ketertarikan sama. Iya, makanya gue pertama tahu merek, tahu spesifikasinya, ini bisa itu. Terus sekolah nggak ada hubungan sama otomotif? Nggak ada sama sekali. Apaan sekolahnya, backgroundnya? Ini nggak ada yang tahu nih, ini eksklusif sekali. Iya. Akuntansi. Di STAN? Nggak ada deh kalau. Perbanas? Nggak ada. Di luar. Tuh, luar negeri. Hah? Luar negeri? Luar kota. Tapi lu keluar luar negeri? Apanya? Kuliah? Enggak. Gimana bayar luar negeri? Ya kan. Ngapain? Lu kayak kuliah ini ya? Apa fungsi kuliah? Gua mau akuntansi kepake kalau lo jadi akuntan. Iya. Hukum kepake kalau lo berkecimpung di jadi lawyer, jadi kawan-kawannya deh. Kalau akuntansi lo selesaiin juga dan lo nggak pakai sama sekali. Ilmunya tuh yang kepake akhirnya ilmu yang hampir sama yang kita belajar di SMA. Yang basic aja yang sebenarnya kepake. Oke, di kehidupan nyata maksudnya? Kehidupan nyata. Kalau lo nggak jadi akuntan. Ya kenapa lo pilih akuntan waktu itu? Emang ada? Kayaknya gampang, enggak. Emang ada cita-cita untuk jadi akuntan? Enggak. Emang milih itu aja gitu? Iya, milih itu aja. Kayaknya gampang. Tapi lo selesaiin juga itu sekolah? Gua 5 tahun. 5 tahun terus udah selesai tidak selesai kumpulkan dah. Tapi selesai? Selesai nggak ya? Gue bingung tuh gue selesai apa enggak tuh. Tinggal di wisuda? Ya pokoknya gue bareng ini kan beberapa usaha yang gue lakukan waktu itu. Jadi ya dan gue benci sekali belajar ya di ruang kelas tuh, nggak suka belajar banget. Di ruang kelas ya? Ruang kelas nggak suka banget. Yang kalau belajar tuh one on one tuh bisa belajar. Ruang kelas tuh nggak terlalu rame. Akhirnya keluar, ngopi dari luar. Tapi belum pakai ini masih bisa masuk ya? Apa? Nggak diunduh? Belum. Pakai ini sejak kapan sih? Sejak bikin YouTube aja.
Dari awal pertama kali konten pertama pakai ini? Enggak, konten pertama tuh malah nggak ada orangnya. Cuma gue pikir ini perlu peraga nih. Kita hire peraga nggak punya duit. Akhirnya udah peragain sendiri. Malu ya, pakai aja topeng. Ini ada ini nih di rumah buat naik motor. Ya udah pasang. Apa namanya? Ini balaklava. Bukan. Balaklava tuh yang makanan manis-manis Turki itu. Baklava itu. Itu baklava. Ini balaklava. Ini mah buff doang, buff. Balaklava tuh yang dari atas ya? Iya, di kepala juga. Oh ini segini. Kenapa pilih ini tengkorak? Karena adanya ini di rumah waktu itu. Coba Hello Kitty. Sampai sekarang Hello Kitty. Bener sih. Iya. Ada itu dari mana? Di rumah ini? Iya naik motor, kan suka motoran juga. Oh suka motoran juga? Suka motoran. Sampai sekarang suka motoran? Makin malas sekarang. Waktu itu lo motoran sebagai alat transportasi atau alat transportasi juga? Sebagai hobi? Alat transportasi? Alat transportasi juga. Jadi gua waktu lagi narik Uber itu gua ada Vespa juga buat Warawiri, iya. Oh jadi ini YouTube ini ada irisannya sama waktu lo jadi Uber atau? Ada irisannya. Oh. Makanya ada videonya tuh Ayla itu ada videonya. Reviewnya. Masih ada nggak mobil? Masih? Aylanya? Hah? Tadi mau pakai Ayla kesini. Cuma parkir susah dalam ya? Iya. Berarti di depannya banyak yang... Banyak mobil orang. Oh, banyak mobil. Pinjaman TPM, pinjaman TPM. Berarti kan susah keluar itu berarti di depannya banyak banget mobil ya? Banyak. Kalau dua mah tinggal keluarin doang kelar gitu. Mobil sih kita banyak. Di rumah sekarang ada berapa mobil? Saya ingat loh, di rumah nih. 5. Lebih lah 5 mah. Enggak, kadang-kadang 2 bisa gue sisain 2 di rumah. Sisanya gue taruh kantor. Iya. Iya kan? Iya, di kantor ya, di kantor. Ah, bisa juga 2. Sisanya di rumah. Anjay. Nih, gue pernah mendata ada berapa sih paling mobil kita? Belasan kali ya? Sekarang. Belasan paling. Udah jual-jualin terakhir. Berapa biji? Belasan lah. Belasan 19. Enggak, belasan enggak tahu pokoknya belasan gara-gara udah beberapa mobil dijual kemarin. Tapi mobil tua kan. Mobil tua pajak murah. Mobil ini collector items gitu. Collector item, yang harganya nggak bakalan turun. Iya. Itu paling enak kita koleksi mobil tua harganya nggak bakalan turun, pajaknya murah. Kalau untuk yang sehari-hari pakai ganti-ganti itu ada berapa yang Gue tuh minggu ini, gue kan balik dari Amerika kemarin hari Senin. Ngapain ke Amerika? Nonton ke pameran SEMA. SEMA tuh pameran modifikasi di Amerika, pameran besar. Oke, nah kalau gitu-gitu tuh lo ikut apa diundang sih, Om? Ini kita datang sebagai media, cuma ya ada sponsornya juga tetap. Medianya si Mobi TV itu? Motomobi, iya. Motomobi ya. Jadi itu diundang ya? Diundang. Oh jadi kayak ini? Nggak diundang, datang sendiri kita tanpa diundang. Lah? Maksudnya? Kita jadi jurnalis aja sih tuh ngeliput. Oke, tapi ada sponsor? Ada sponsor. Yang ngiri? Tepatnya kita begitu, oke berangkat ya cari sponsor, cari. Itu yang sponsorin rata-rata apa sih? Brand yang ada hubungan dengan otomotif atau? Wah, ada hubungannya pasti. Itu. Tapi waktu itu kayak kosmetik, bukan kosmetik, apa? Kok kosmetik sih? Iya. Ada juga. Itu apa? Perawatan wajah pria. Ininya apa? Sini. Hah? Malah ditutup lagi ini. Iya makanya kesel kayak yang bayarin. Dia tahu nggak kalau muka lo ditutup? Hah? Tahu lah. Maksudnya dia ya. Nggak, dia tahu dibalik ini mukanya bersih. Yang penting ada logonya dia aja. Itu, Jadi kayak gue tuh ada yang ngobrol-ngobrol sama reviewer komputer. Modelnya juga kayak begitu ternyata ya. Dia ada pameran di mana, ada launching prosesor baru. Mesti datang, kalau nggak ketinggalan zaman loh. Dan dia disupport sama brand-brand yang di sini. Gitu. Tapi ada juga diundang sama kayak nih sebelum gue ke Amerika, sebelumnya tuh gue dari Tokyo. Nah di Tokyo itu ada Japan Mobility Show. Ya. Orang-orang berangkat sama brand mobil yang diundang ke sana. Kalau kita malah kita tolak-tolakin undangan brand, kita berangkat sendiri. Karena alasannya? Biar nggak terikat.
Kalau lo berangkat melalui brand misalnya Toyota misal, Iya. lo di sana hanya review Toyota jadinya. Bisa review yang lain, cuma kan apa tega masih banyakan. Oh nih berita sana lebih menarik nih kita apa tega kan kita ada mesti menjaga perasaan orang yang ngundang lah. Ya. Kalau sendiri kan bodo amat tuh kemana-mana sana sini. Atau di support sama yang non otomotif mereknya lebih aman atau gimana? Di non otomotif waktu itu ya kita sponsor juga berangkat juga dengan sponsor lain juga. Jadi setahun rata-rata setiap bulan pasti keluar negeri ya untuk Enggak juga. Kan banyak banget motor show itu. Enggak selalu ya yang gede-gede aja yang Japan Mobility Show kan gede. Yang mana sih sekarang yang gede tuh? Kalau misalnya analoginya maraton, misalnya Berlin Marathon, New York Marathon. Nah kalau motor show ini yang gede yang wajib didatengin oleh orang-orang ini apa sih? Ya show itu di mana? Japan Mobility Show itu yang wajib. Terus wajib. Ininya Jepang. Cuma gue pengen nyobain yang Cina. Gue pengen nyobain karena yang Eropa udah pernah datang juga Frankfurt Motor Show, tapi ternyata yang lebih populer yang Geneva Motor Show. Tapi gue pengen tahu tuh China Motor Show-nya itu kayak gimana gitu. Belum. Tapi dia setiap tahun sebenarnya ada. China Motor namanya apa sih? Shanghai apa? Pasti ada tiap tahun ya. Gue pengen tahu tuh. Kenapa belum ke sana di rentang waktu segini? Gue belum tahu di mana, kapannya, apa segala. Dan nggak ada teman untuk diajak. Pala no, iya. Dia bisa bahasa Jawa tuh. Ya kagak ada hubungannya. Oh nggak ada hubungannya, iya. Dia sastra Jawa ya. Jadi dari 2015 berarti nih, 2014 ya si apa namanya? 14 akhir lah mulainya kita. Lo YouTube aja nih kerjaannya? YouTube aja. Ya sama apa istilahnya ya? Broker yang ada hubungannya dengan YouTube lo atau enggak lain-lain juga. Lain-lain juga. Lo nge-review pesawat juga? Ya, gue kemarin di Japan Mobility Show ada pesawat, Honda bikin pesawat, masa nggak kita bahas? Ada mock-up-nya di situ ya kita bahas lah. Emang ngerti pesawat? Hah? Pesawat ngerti? Ngerti dikit-dikit. Karena kan kita kalau hobi ini ya, hobi gue tuh apapun yang berhubungan dengan transportasi, ya. Kapal membosankan, kereta api ya gitu-gitu aja, asal ada relnya di jalan. Ya. Mobil menarik, pesawat menarik sekali. Pesawat itu level menarik itu lebih tinggi daripada mobil sebenarnya. Kenapa? Karena melawan gravitasi. Ya. Dan lo mengerti itu? Gue pelajari. Waktu? Udah dari kecil gue senang pesawat. Pesawat juga gitu, aksesnya ada gitu ya lo? Apa? Aksesnya ada gitu untuk mempelajari itu, aksesnya kan? Aksesnya gini, kalau kita zaman dulu tuh susah, kalau sekarang kan gampang sekali, lo mau belajar apa aja bisa. Iya, makanya waktu kecil lo punya akses untuk mempelajari mobil, mempelajari pesawat, itu aksesnya dari mana? Apa cuma senang ngeliat-ngeliat doang atau gimana? Ngeliat-liat, nanya-nanya, terus dulu almarhum bokap tuh model-model orang yang kayaknya bisa menjawab semuanya gitu. Bokap emang apa kerjanya? Pengusaha juga. Pantesan. Nah terus kalau sekarang kan gampang. Nah dulu ada buku gitu, buku Gramedia, beli, baca nggak ngerti, taro. Padahal lo bilang lo orang yang malas belajar, tapi untuk yang kayak gitu-gitu lo? Karena gue seneng. Lo kulik lo yang kayak gitu-gitu? Gue kulik. Iya menarik loh itu, menarik loh. Bener-bener padahal kalau pesawat tuh gue ngerasa manusia mengalami kemunduran, cuma ya udah. Maksudnya? Kemunduran. Dulu manusia bisa travel supersonik. Sekarang Concorde ya, Concorde. Ya. Alasannya apa sih itu dia alasannya duit, kemahalan, nggak ekonomis. Alasan cuma duit itu. Jadi nggak bisa bikin pesawat yang supersonik tapi ekonomis nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya ya tetap yang menang ya ekonomis. Supersonik itu maksudnya melebihi kecepatan suara ya? Kecepatan suara. Tuh Concorde bisa 2 kali kecepatan suara lebih. Kenceng. Ribuan kilometer per jam berarti dong? Ribuan. Buset dah. Kenceng kan? Nah emang manusia udah nggak bisa lagi begitu sekarang. Ya bisa. Kecuali naik pesawat tempur. Pesawat tempur pun sekarang udah nggak ngejar ini lagi, targetnya bukan kecepatan lagi. Pesawat tempur zaman sekarang targetnya maneuverability.
Oh, kalau kita main PS tuh ada pilihan-pilihannya ya. Iya. Manuvernya lebih diutamakan dibanding sama kecepatan. Apa itu penyebabnya menurut lo? Hah? Emang kecepatan udah tidak begitu penting lagi? Kecepatan iya udah nggak begitu penting lagi. Dan range-nya lebih penting, bisa terbang jauh. Bisa terbang jauh ya. Kecepatannya. Atau ketinggiannya. Ya. Nah kalau mobil, kecepatan masih jadi ini nggak? Kalau waktu gua kecil kayaknya bangga bisa ngeliat mobil yang speedometernya sampai 220 gitu. Wih, mobil bagus nih gitu. Nah sekarang sebenarnya itu masih jadi jualan mobil gak sih kecepatan top ini? Speed itu top speed. Sekarang perlahan dulu top speed emang, tapi perlahan sekarang sudah mulai benar-benar bergeser ke 0-100. Akselerasi ya. Akselerasi. Karena top speed ya di negara lain pada punya speed limit, Indonesia juga punya speed limit, cuma nggak pernah dipatuhi ya. Iya. Tapi ya bisa jadi patokan spesifikasi performa suatu mobil juga, cuma itu nggak penting sekarang. Karena nggak kepake juga ya. Nggak kepake. Kejalanan mana yang boleh 200 km drag race per aja jam? 400 meter. 400 meter belum ketemu top speed. Belum ketemu itu? Belum ketemu. Kalau misalnya lo yang sama Om Fitra Eri, Ridwan Hanif yang suka ngetes 0-100-nya itu tergantung si driver gak sih? Ada tergantung drivernya juga. Semua orang bisa akan naik mobil itu akan sama? Enggak, tergantung drivernya juga. Cuma mobil semakin simple otomatis itu gampang ya, semakin bisa sama, tapi tergantung drivernya. Cara startnya gimana? Cara kecepatan dia ngoper gigi kalau manual seperti apa? Itu benar-benar tergantung driver kalau itu. Apalagi manual kan. Lo lebih suka manual apa? Gue lebih suka matic, tetep gue di Jakarta begini mah. Kan ini Railman use 3 pedals. Makan tuh 3 pedals tuh macet-macet. Iya. Railman malah nggak use pedal ya, dia dibuka aja gini. Itu Railman baru loh. Punya cewek-cewek banyak di mana-mana. Tuh Railman. Ngopling. Ngopling. Ngopling di sirkuit sekalian. Iya. Tapi lo ini gak sih balap gak sih? Nggak boleh yang bini gua. Takut mati. Tapi lu suka balap sebenarnya? Gue mempelajari juga aja. Tapi praktisi nggak? Gue kalau bukan untuk senang-senangan aja gitu. Senang-senangan aja. Gimana kalau lo mau ngebut lo kemana? Gue sekarang udah. Dulu sering ke Sentul buat review mobil, kita suka pakai sirkuit Sentul terus kalian ngebut. Review mobil jalan hari-hari aja kalau sekarang. Karena nggak boleh sama istri ya udah. Emang? Ya. Dia kan ngelarang balapan, bukan ngelarang ngebut di sirkuit kan? Ikut balapannya nggak boleh. Nggak boleh. Padahal lebih bahaya ngebut di sirkuit sendirian. Kenapa? Kenapa? Nggak ada ambulannya, nggak ada supportnya. Kalau event balapan kan ada supportnya. Iya. Itu. Tapi kan orang yang punya hobi ngebut harus punya duit gak sih? Mahal gitu. Biaya hobi ini hobi mahal sebenarnya gitu. Iya, tapi kan bisa minjem. Banyak orang balapan minjem kok. Iya. Emang kalau ada orang minjem ke mobil lo untuk balapan lo kan kasih? Ya kagak lah. Minjemnya kasih apa kalau kayak gitu? Ya kali kalau friend lah, yang temen lah. Iya maksud gua lo ada mobil yang buat lo balapin nggak? Bukan balapin, ya mobil cukup kenceng lah. Iya, mobil cukup kenceng gitu maksudnya. Nah, itu mau dipinjam sama Ridwan gitu. Enggak kan gua kasih. Ridwan lagi. Kalau Om Fitra mungkin gue mikir, oke boleh deh kalau Om Fitra gitu. Kenapa Ridwan? Kan sama-sama otomotif. Ridwan tuh ugal-ugalan nyetirnya. Iya, ini ada pala nih, Pal tuh. Ugal-ugalan tuh gimana? Ugal-ugalan, Ridwan tuh ugal. Dia ngebut atau ngebut semuanya dah. Semuanya bahaya Ridwan. Bahaya loh, Wan. Si muda, Wan. Aduh. Tapi lo sering naik mobil berdua dia dong? Lo yang nyetir atau dia yang nyetir? Kalau memang terpaksa harus berdua nih. Oh, gue yang nyetir. Lo nggak percaya dia? Kagak ada deh dia yang nyetir, enggak. Tapi kalau lagi konten, kan ada tuh. Ada, itu kemarin gue main ke rumah dia di Klaten. Iya. Gue naik mobil gue deh. Om coba dong, dekat semua jalan-jalan ke showroomnya dia kan. Dia nyoba lagi. Cuma kan berat hati tapi ya udah buat konten gitu kan. Kasih juga akhirnya. Dia yang nyetir. Dia yang nyetir. Kalau yang lo bilang kalau ada bertiga, terus Ridwan bagian nyetir, lo nggak pernah mau di depan? Nggak mau gue di belakang. Kenapa emang? Lebih aman rasanya.
Ya kan depan Om Fitra aja. Kan sama aja maksudnya. Duh, nggak tenang Tuh dia ada yang monitor. Ini Pala tahu kali ini. Enggak. Hah? Masa lu nggak tahu apa-apa sih Pala lu? Lu tahu semuanya tentang Ridwan. Sebenarnya lo tahu semua, tapi lo nggak tahu aja lo tahu semua. Nah iya. Gua. Iya. Ya begitu pokoknya deh ya. Ya begitu. Nah, ketemu sama Om Fitra sama Ridwan itu di mana? Dulu dikenalin Ridwan ini mulai lewat komentar YouTube, akhirnya kenalan, terus ngobrol lah. Terus kalau sama Om Fitra dikenalin temen, ada temen ngegabungin kita dalam satu meja. Oke. Untuk bikin road party itu. Road party itu proyek pertama atau sebelumnya? Road party itu tahun 2020 kok. Oh, baru-baru aja berarti. Tapi sebelumnya udah berteman. Sebelumnya udah temenan. Sama reviewer. Otomotif. Iya. Sekarang selain si YouTube, bisnis lo yang paling jalan apa? Oh ada, nggak ada. Nggak ada. Ada itu. Nah YouTube itu kita ada bisnis jualan merchandise-nya salah satunya. Oke. Merchandise ya kan. Oke. Ini kan berhubungan sama YouTube kan? Berhubungan dengan YouTube. Maksudnya bisnis yang tidak ada hubungan sama YouTube. Bengkel udah nggak ada, rugi. Apa? Hah? Kapal. Apar, kita jualan apar. Tapi ya berhubungan dengan otomobil juga. Pemadam listrik. Alat pemadam api ringan. Ininya, shootnya seragamnya? Oh, semprotannya. Oh, tabungnya. Itu lo jualan gituan? Kita jualan gituan. Apalagi? Lo jangan nanya sama dia, nggak ngaku. Apalagi gitu? Jual merchandise kayak kerja sama merchandise kayak sepatu, terus ada peredam suara mobil. Dia ya pasti, gue tau yang dia tanya kan ini yang di luar YouTube, di luar mobil gitu kan. Iya. Gue punya apa aja gitu. Itu. Ayo, sekarang itu. Apaan? Itu peredam mobil. Semua peredam mobil dia. Iya, ada juga. Peredam. Oh, kita ada kerja sama peredam. Peredam untuk mobil tapi untuk mobil biasa, untuk mobil baru atau kalau mau ditambahin nih peredamnya supaya lebih redam. Mobil baru, mobil lama bisa. Bisa semuanya. Tuh, ya kecil-kecilan. Nyiapin peredamnya apa ngerjain? Kerja sama ada produk peredam yang kerja sama antara kita dan yang punya produk. Tuh. Ya itu masih ada hubungan. Masih ada hubungan YouTube, banget itu orang logo ini ngomong. Yang kagak ada. Maksudnya segala kegiatan lo tuh dibiayai oleh YouTube jadinya. Hidup gue YouTube. Iya, sama lu kan? Iya sih. Iya tapi di luar itu gue udah bisnis apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau dilihat dari background lo yang sebelum udah YouTube. Udah kapok gue lagi mau bikin bisnis baru ini lagi takut aja, takut gagal. Bisa ngaca keren. Emang kurusan sih. Topnya top speed 95 pernah kan? 95 top speed. Top speed 95. Sekarang udah? Sekarang 72. Caranya apa nih? Caranya berbagi deh. Bukan narkoba ya? Iya, oke. Kasih obat juga sih sama dokter gizi. Oke, dokter gizi boleh disebut dong. Aduh, namanya dokter Lani. Ya, itu ada di mana? Hah? Waktu Mitra itu di keluarga. RSPI terus sekarang ada di apa tuh yang TB Simatupang? TB Siloam. Siloam. Ada Siloam, Dokter Lani. Mayapada deh. Siloam. Mayapada apa? Belakangnya tuh. Siloam. Itu pakai suntik, pakai obat. Enggak, gue takut disuntik gue. Enggak, bukan takut, lebih karena respect. Ya, respect sama apa? Respect ke badan gue, nggak mau disuntik. Sorry, gue nggak mau disuntik. Takut enggak, respect. Wah. Iya. Gila lo, jarum besi lo masuk badan. Vaksin nggak? Hah? Vaksin? Itu gimana? Ini pegangin banyak orang. Kayak video-video tentara ya waktu ya. Iya. Gue udah mau sogok tuh nggak mau lagi dia. Dokumennya aja deh gitu kan. Iya kan banyak dulu kayak gitu ya. Berapa lama bisa turun? Setahun lebih. Pelan-pelan. Jadi gue gini ke dokter gizi, dia tuh 2-3 bulan terus berhenti lama berapa bulan terus naik lagi ke dokter gizi lagi, turun lagi kayak gitu. Sekarang untuk supaya stabil di standar, ya, sekarang berapa? 70-an? 72, oke. Lari olahraga.
Olahraga juga sih ya. Iya, harus olahraga. Kalau nggak ini kan kita pakai timbangan itu tuh yang Xiaomi yang bisa ada BMI, kadar lemak gitu-gitu kan. Ada kadar muscle-nya berapa ya gitu-gitu ya. Nah, gue sebelum dan setelah mulai olahraga itu di berat 82. Nah, di berat yang sama setelah gue olahraga, skornya di situ tuh naik. Walaupun beratnya sama, skornya naik. Beratnya sama tapi dialihkan ke berat otot misalnya gitu ya. Iya. Atau yang usia biologis sama usia ininya. Usia biologis semakin turun. Gua itu sebelum waktu berat gue 95 itu. Ya. Umur asli waktu itu 30-an kecil malah ya. Umur biologis 55. Beda 20 tahun ya. Sekarang usia gua 43. Usia biologis. Umur biologis gua 28. Anjay. Lo nggak ngos-ngosan lagi. Men. Lo ngos-ngosannya naik tangga ini. Enggak, dia yang ngos-ngosan om gendut. Gua nggak sambil kayang lo nggak lihat. Bersadako. Iya. Oke, kalau mobil Indonesia yang lo suka mobil apa? Bukan mobil produk Indonesia ya, mobil yang. Waduh. Mobil produk Indonesia. Mobil produk Indonesia ada ya? Ada SMK, tapi dia pakai teknologi stealth, jadi nggak siluman, nggak pernah kelihatan ya. Wah. Perasaan biasanya deket-deket pemilu nongol tuh. Iya. Iya. Tapi kan nggak lulus uji emisi tuh, gue inget bener dah. Masa sih? Di bawah Ayla tubuh aja lolos gue. Waduh. SMK tuh dibawa dari daftar mau gubernur kan, naik SMK Pak Jokowi. Punya lagi. Tapi Ridwan punya tuh. Beli dia. Masih jalan nggak Pak? Kok bisa? Berarti ada dong yang jual. Ada, dia jual. Cuma ada dramanya juga tanya Ridwan sini. Apa tuh? Undang aja Ridwan di sini yang tanya. Undang Ridwan sini tanya beli SMK gimana caranya gitu. Nah, itu dah. Masih ada gak tuh mobil dia? Masih di Klaten ada. Nggak laku lagi dijual maksudnya? Wah, bukan begitu. Aktivitas di sana. Sekarang Indonesia sebenarnya mampu gak sih bikin mobil kalau menurut lo? Mampu, cuma kayaknya buang-buang waktu ya. Mendingan beli aja, ganti mereknya di sini. Paling gampang caranya begitu Indonesia. Kayak Timor zaman dulu itu. Iya. Jadi emang kita sebagai negara nggak perlu bisa banget bikin produksi mobil sendiri gitu. Emang gampang bikin mobil apa? Pesawat kita bisa tuh. Si Pak Habibie. Pesawatnya di mana sekarang? CN235 kemana sih sekarang? Ada di Bandung. Ada masih ya? Ya, nggak tahu terbang di mana aja. Memang itu teknologi yang berbeda. Teknologi yang berbeda. Jauh berbeda dong. Yang satu di atas, satu di bawah. Maksudnya kan lebih complicatednya tuh lebih yang di atas. Yang segitu aja kita udah bisa. Itu lebih kompleks yang di atas. Yang di darat tuh pasti lebih simple. Cuma nggak semudah itu. Lo bicara. Ini kalau pesawat kan, kalaupun lo sukses lo paling lakunya berapa banyak sih? Ratusan biji kan paling. Nggak bisa masif ya. Iya. Kalau mobil kan bisa ratusan ribu tuh kalau top-topnya kan. Iya. Ya minimal lo puluhan ribu. Jadi nggak perlu banget Indonesia ngejar di industri bisa bikin mobil sendiri. Nggak perlu, cuma kalau mau bikin ya bikin aja nggak apa-apa. Itu siap-siap rugi. Indonesia kan nggak mungkin negaranya yang bikin, pasti swasta yang bikin. Dan kemungkinan rugi. Pasti. Ya. Kenapa sih? Maksudnya karena orang Indonesia tuh percaya merek banget. Orang Indonesia nih begitu ada mobil buatan Indonesia gitu, dia milih Toyota. Dia milih merek-merek yang sudah eksis lama. Orang Indonesia begitu, loyal sama merek. Kayak misalnya, ya kalau ini sebenarnya apaan sih yang bikin mobil itu tahan lama? Kayak mobil Cina sama mobil Jepang. Sama lah, cc-nya sama, fitur-fiturnya sama. Kenapa lebih tahan mobil Jepang? Apa sih yang bikin? Yang bikin tahan lama itu adalah pengalaman. Lu udah bikin mobil nih kijang dari generasi ke generasi nih misalnya nih, ya. Kan generasi yang barunya kan berdasarkan pengalaman generasi sebelumnya. Yeah. Apa yang salah, apa yang rusak, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove. Ya kan? Kalau masih awal-awal itu pasti ada aja. Nah seperti mobil juga ya, mobil bahkan mobil Eropa. Mobil Eropa itu contoh BMW ya. BMW ganti model baru nih. Baru ganti model, misalnya BMW seri 3. Terus abis itu nggak ganti model, dia ada facelift dulu. Facelift ya. Nah, facelift itu memperbaiki yang sebelumnya kan. Nah, begitu tuh mobil udah puluhan tahun tuanya, belasan tahun tuanya,
yang facelift tuh biasanya lebih awet. Karena udah itu di-improve, penyempurnaan dari. Iya. Nah, mobil-mobil yang produsen baru langsung ada di titik sini tanpa melalui ini gitu. Iya. Jadi tidak ada pengalamannya. Tidak ada pengalamannya. Itu yang menurut gua ada pengaruhnya. Kenapa nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Iya. Kalau misalnya kita beli mobil di sana, kita merekin di sini kayak yang Timor terus dulu, Bimantara, yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya lebih menguntungkan kalau menurut lo? Lebih visible karena kan yang mikirin kan di sono. Kita nggak usah mikirin R&D-nya. R&D-nya kan berat sekali. Tapi nggak apa-apa, kita kapan-kapan kalau punya duit bikin mobil sendiri ya. Hah? Kalau duitnya nanti. Bukan bisa mesen di Alibaba mobil? Ada tuh jadinya kayak gitu. Apa? Ada lah mereknya itu tuh. Nggak enak disebut di sini ah. Udah ada memang. Ada. Dia jual buat konsumen umum. Tapi dia beli di Alibaba. Nggak tahu belinya di mana, tapi di Alibaba ada. Ya bisa sih ya, sah-sah aja sebenarnya ya. Dalam nih, ini pembicaraan dalam. Pasti komen-komen udah macam-macam. Ya bisa emang beli di Alibaba. Sekarang beli mobil aja, entah gimana caranya kalau lo Tokped ada diskon lebih gede, karena gimana ya? Apa ya penyebabnya kayak gitu ya? Itu kerjasamanya aja. Kan yang ngepromo itu kan biasanya join kerjasama tuh. Nggak tahu siapa yang berkorban duitnya, atau jangan-jangan 50-50 berkorban duitnya. Iya, kalau kita mau beli, lo mau dapat diskon segini, mau tambah diskon nggak? Tapi lo Tokped ya gitu. Iya. Bisa ya. Lo beli mobil lo Tokped kemarin? Lo Tokped terakhir beli. Lo aja harus. Dia endorse nggak? Enggak, gue udah minta-minta nggak di endorse. Payah. Maksudnya bisa beli lo Tokped mobil lo bisa begitu ya sekarang ya. Sekarang mobil yang lagi lo review apa? Yang ada di rumah yang lagi di review? Oh tadi ya BMW X5 yang facelift. Ya. Terus gini, makanya dari Senin pulang kemarin, tiap hari tuh pulang dengan mobil yang berbeda. Terakhir sekarang yang mana? X5. X5. Alphard tuh hari apa gue review kemarin? Senin ya? Selasa ya? Jumat. Iya. Pokoknya ya. Alphard apa yang beda apanya sih? Sama yang ya, Alphard? all new kok, model baru itu. Dalamnya juga beda? Beda. Kursi-kursinya juga beda? Beda. Mesinnya juga beda? Sama, kalau yang nggak hybrid. Mau. Susah barangnya. Lo ada kan? Lo bilangnya hilang. Tapi udah tayang belum tuh yang Alphard itu? Udah. Trending malah kemarin. 1, berapa miliar sih ya? Alphard mahal banget ya? Berapa sih? Udah tahu belum harganya? 1, berapa yang non hybrid tuh 1,5-an apa 1,6-an? Beda 100 juta deh sama yang hybrid 100 atau 150 juta. Lupa. Jual dulu yang itu kemarin udah ditawar Ridwan itu. Mendingan kalau gue sih ya di Alphard yang sebelumnya aja. Yang sisa-sisa stok? Enggak, mau bekas. Nggak bekas? Mobil gue udah 5 tahun om. Kayaknya udah mau ganti lagi. Takut banyak. Mobil apa? Lo pakai apa? Alphard generasi yang 2018. Udah Transformer. Iya. Oh iya. Ya udah ganti aja yang baru. Ya. Itu gue bayarin dah. Ya. Bayarin lagi. Hah? Dia juga udah ngojok-ngojokin tuh. Ridwan bukan gue. Iya. Nah kalau gitu-gituan tuh bayarin buat apaan sih? Apa? Ridwan, lo kalau ini gue bayarin deh. Ya gue kan buat konten pasti. Karena kontennya beli dari Om Abdel nih. Orang terkenal. Ini terus tuh menemukan ini ada kondom bekas gitu misalnya. Gitu loh. Itu nggak mungkin. Kalau baru mungkin ketemu. Karena gue pakai di luar gitu ya. Iya. Kayak gitu kan lo beli ini itu hanya konten. Tapi belinya benar. Ya belinya benar. Kontennya jual lagi. Kalau udah selesai konten lo jual lagi. Kecuali kalau sayang. Nah tuh kalau sayang tuh nyangkut deh di kantor dah.
Bukan di rumah ya? Di kantor ya, nggak boleh di rumah ya? Jangan, bini tahu nanti. Iya. Nggak bagus. Nggak ngerti, wanita tuh nggak ngerti. Iya, iya. Udah, itu kan alat produksi ya? Iya. Mobil itu. Betul. Berapa lama lo jual lagi kalau kayak gitu? Kalau yang memang ini? Kalau sayang? Bukan. Yang sayang mah kan tergantung lo udah nggak sayang lagi aja. Sebentar, itu beberapa minggu aja sih, nggak nyampe sebulan paling. Beli, kontenin, jual. Ya, cuma kok kebanyakan sayang semua ya teh? Iya sayang Bapak. Sayang semua ya? Dikumpulin semua. Semuanya. Yang baru-baru? Baru-baru. Beli buat konten nggak dijual. Iya. Beli lagi. Janjinya ntar beli abis ini kalau udah selesai dijual. Sampai sekarang numpuk aja. Iya sayang. Numpuk di gudang mobil. Mobil tuh garasi bukan gudang. Lu gila punya gudang mobil lo ya. Di gudang 20 ya. Nah itu kalau orang yang koleksi mobil itu pemeliharaannya gimana sih? Disalahin dulu setiap hari gitu nggak sih lo? Iya enggak tiap hari. Ya tiap hari ya? Orang kita manasin. 2 hari sekali. Ya soal hidupnya harusnya yang paling benar sih jalanin sih, puter. Jadi kayak melihara burung aja ya, dia bersihin kayak gitu. Iya. Yang paling sehari-hari lo pakai mobil apa? Mobil tas, dipinjemin mobil itu gue pakai. Kemarin CR-V hybrid. Kalau ada yang lo ada nggak orang yang ngasih mobil untuk di review dan mobilnya buat lo? Nggak ada. Oh jadi kayak Alphard nih, sama dia ntar lo balikin lagi? Ya iyalah menurut lo buat gua. Gila kaya raya gua. Iya siapa tahu gitu. Ada nggak mobil yang kalau yang ini beneran nggak sih? Oh jadi pembeli pertama ini beneran lah. Beneran kayak gitu. Beneran lah. SPK pertama. SPK pertama. Datang pertama. Iya dikasih seremoni pertama. Iya. Itu sama Ridwan sama Om Fitra. Iya itu gua semua yang pertama. Kok bisa lo semua? Karena gue duluan datang. Kan nggak ditawarin bersama? Itu bukan ditawarin atau gimana tuh? Hah? Ditawarin sama si ininya atau lo? Enggak, kita ini keren ya. Beli ya bareng beli gitu loh. Beli mobil. Enak bener ya. Beli. Maksudnya lo selalu ada duit standby berarti untuk gitu-gituan? Iya enggak juga. Emang beli langsung dikirim hari itu juga kan kagak? Iya nggak arti kan lo harus beli cash. Hah? Iya kan nggak mesti datang hari itu juga, direncanain ini datangnya berapa lama lagi? 6 bulan lagi. Oke, bismillah 6 bulan cari duit gitu loh. Akhirnya kalau 6 bulan lagi ya. Belum nyampe nih, mana yang dijual? Itu jadinya. Iya kan tetap ada sama duit. aja, kayak normal aja itu. Jadi kayak siapa yang duluan itu memang lu udah jauh-jauh hari mesen dulu jauh-jauh hari. Oh, kayak yang si terakhir itu yang duluan itu yang Hyundai ya? Hyundai ada lagi? Stargazer kan pernah. Terus apa lagi ya? Bareng Om Fitra. Ini Citroen. Citroen yang itu elektrik ya. Udah ada belum? Udah pernah lihat belum? Tapi udah nyobain. Oh, udah nyobain. Dia lebih murah dari Wuling. Enggak dong, lebih mahal. Lah katanya 400 juta. Lah gua kok lihatnya lebih murah. Berarti Wuling yang paling murah, Wuling tetap. Wuling sama itu satu lagi tuh apa? DVSK. Iya. DVSK ya. Dongfeng Cina ya? Iya Cina ya. Sama Wuling juga kan. Mercy paling murah berapa? Mercy juga udah ada elektrik car-nya. Mercy udah ada. Udah nyobain juga? Udah. Dijual nggak di Indonesia? Dijual. Udah berjalan. Mercy tuh malah punya banyak tuh, EQS, EQE, EQB, EQA. Punya 4 ya? Semuanya udah ada berjalan di jalan raya Indonesia nih atau masih di luar itu? Harusnya sih udah ya. Harusnya udah. Dia pasti lebih mahal ya Om. Harga mobil itu dengan mobil listrik itu dengan mobil ya konvensional pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal karena baterainya masih mahal. Teknologi baterai itu masih mahal sekali sekarang. Dibanding mesin ya. Jauh. Kayak misalnya Hyundai apa? Ioniq 5. Iya. Dengan harga segitu, kenyamanan yang kita dapat jauh lebih nyaman mobil konvensional sebenarnya. Oh, kalau Ioniq 5 itu harganya itu bagus karena dia dapat keringanan PPN kan? Yang 10% itu. 10%, iya, karena CKD kan. Iya, tapi kan tetap aja 700 jutaan, 800 jutaan kan. 700 jutaan. Ya
udah sangat mendekati harga, misalnya kalau itu bensin segitu rasa enaknya iya. Wah, gue pernah naik mobil itu dari airport taksi tapi dia juga nggak tahu mereknya apa. Dia bilang ini mobilnya mobil Cina nih, Bluebird yang pakai. BYD. Apa namanya? BYD. Mungkin itu ya. BYD ya. Nah, menurut si supir taksi, menurut dia dan beberapa teman-teman dia katanya lebih awet yang Cina kalau mobil ini, mobil iya, listrik. karena mobil listrik mereka tuh ada BYD sama ada Tesla kan. Tesla itu Cina? Tesla nggak Amerika. Oh, Amerika ya. Oh, si Bluebird ya, itu. Iya, okay. Tesla tuh nggak awet. Iya ya. Tesla nggak awet. Rusak terus lama. Belum udah ada bengkelnya belum sih di sini? Nggak ada. Tesla tuh nggak ada bengkelnya? Nggak ada, bengkel resminya nggak ada, penjualan resmi juga nggak ada. Oh. Tuh, ya Tesla itu bikin mobil listrik, dia jago bikin sistem listrik sama softwarenya jago, bagus. Cuma bikin mobilnya agak kurang. Mobil itu artinya komponen? Semuanya build quality-nya macam-macam deh mengenai kemobilan deh. Oh, kayak asnya, rodanya gitu aja tuh iya. yang belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Oh. Cuma ya cepet banget dia. Tapi ya nggak tahu, orang Amerika aja pada komplain itu tentang keawetannya. Kalau yang Tesla di Indonesia kayak yang di Amerika nggak sih? Yang di ininya tuh tahu sampai ada orang-orang lewat kayak gitu nggak sih? Gue belum pernah. Iya, sama ada sensor itu juga. Itu pakai apa sistemnya dia? Sendiri? LiDAR ya. Itu kalau di kuburan ada orang, perlu nggak ada? Iya. Karena panas. Lah gue itu pernah lagi di Tesla, mobilnya diem, ada 2 orang jalan nyebrangin mobil gini, ada kan di layarnya kan? Iya itu. Bro, kok bertiga bro? Ada 3. Masa kelihatan? Ada satu lagi ditemenin 1 orang lagi. Iya. Bukan orang sih. Malah bisa ngeliat, pas ngeliat gitu ya. Itu apa sih teknologinya mobil Ioniq gitu juga? Gue gak pernah tuh. Enggak, ya itu teknologi hampir mirip sama yang udah kepasang di mobil-mobil sekarang yang sudah pakai apa namanya ADAS gitu ya, yang dengan sistem radar. Jadi bisa mendetek sebenarnya motor dia bisa mendetek motor, pejalan kaki, mobil, truk atau bis gitu. Itu ini apa ya ngomongnya bagaimana ya? Kayak kamera 360 sebenarnya. Ininya apa? Cuma lebih canggih. Lebih detail. Oh. Kalau Tesla itu sampai dia bisa baca ini lampu merah kuning hijau tuh baca sama dia. Stop sign. Baca. Berarti bukan sistem yang kayak Maps kan? Sistemnya dimasukin kan, kalau lo nggak upgrade ya akan lo nggak tahu jalanan yang baru gitu kan. Kalau ini kan dia online enggak. ya. Tapi kalau di Indonesia kan enggak, itu sistem itu di Amerika aja. Oh. Tapi kalau di Indonesia ininya ada, layarnya ada, lampu merahnya keluar warna merah kuning hijau kelihatan di layar. Cuma begitu dihidupin autopilotnya ya jadi seperti adaptive cruise control di mobil biasa. Oh. Di Indonesia nggak bisa kali ya karena sampingnya ugal-ugalan gitu. Nggak bisa motor gua dipotong motor. Gitu Lagi nih sistem di mobil-mobilnya kayak di Ioniq 5 gitu, yang mobil-mobil yang canggih sekarang deh, itu sering banget dikagetin motor, rem sendiri atau dipotong motor. Iya. Nah, itu ngeselin banget tapi ya. Kayak Palisade kalau mundur ada ini dikit, Iya. Itu bisa dihilangin nggak sih? Maksud gue nggak usah pakai gituan. Itu dia pencet aja nanti hilang. Yang mananya? Di layarnya tuh ada pencet hilang. Enggak, gue udah nyari. Ada. Di sensor HP-nya sih. Itu gue baru tahu yang hilangin bunyi doang nit. Ada. Maksudnya ada tukang parkirnya aja dia tukang parkirnya berhenti ya. Ada. Coba gitu. telusuri lebih dalam lagi di layarnya itu deh. Layar situ di sini ya. Dijual Palisade nggak? Mau beli mulu ya? Belum lunas juga om. Karena kalau udah lunas gue jual. Ribet ke dealer ininya, ke leasingnya gitu. Iya. Lunasin mahal. Iya, lunasin mahal. Lunasin bank juga sekarang ininya macam-macam ya untuk mobil ya. Ada beberapa bank yang diterima gampang, tapi dia kena penalti kalau kita mau lunasin. Iya, kesel ya. Iya. Ada yang susah tapi dia nggak kena penalti kalau kita mau lunasin.
Jadi lo mau yang mana deh? Ya, gua waktu zaman dulu waktu lagi usaha lagi jalan semua, gua beli mobil selalu leasing. Karena secara perhitungan bisnis? Iya, karena gua mendingan gua puterin tempat lain duitnya. Dulu. Sekarang udah bisa. Mobil tua sekarang. Ya kan mobilnya tua, harganya tetap aja. Srek. Ah mau beli gitu. Iya. Adalah pasti hidup lo masih ada target yang belum tercapai gak? Masih? Apaan? Sudah. Iya sebutin loh. Apaan yang udah itu tadi? Gue sebenarnya pengen punya bini banyak. Oke, amin ya Allah. Cuma ini ya kalau bini gue ini nggak mau ya udah nggak usah gitu loh. Bukan nggak mau, itu nggak ngizinin. Ya kan kita nggak perlu izin kata siapa? Ya kan? Memang nggak perlu izin. Nggak perlu. Tapi kalau lo kawin tanpa izin, tanpa kasih tahu, lo akan berbohong di depan pasti. Nah, iya makanya. Pasti lo akan berbohong sama bini lo. Emang sih lo bisa kawin tanpa izin, tapi pada saat lo mau akad nikah lo bilang kemana? Sama bini lo. Ayo kalau misalnya ya. Ada kondangan. Bohong. Kondangan. Bohong. Hah? Lo bener kan? Datang kondangan acara. Ada kawinan. Bener. Tapi kenapa lo nggak ngajak gue kalau kawinan? Makanya jangan di kota yang sama. Iya kan? Iya sih. Ya bisa lah kayak gitu. Tapi oke, gue catat itu tuh. Tapi menuju situnya Om, kita jadi banyak bohong Om. Apa? Menuju situ situ kita jadi banyak bohong. Ya. Ya itu kan salah satu ini. Kalau bini nggak ngasih ya udah nggak usah, daripada ribet. Kalau dia ngasih kan enak, adem jadinya. Bener. Sayang, nanti kalau kita pergi jalan-jalan keluar negeri, anak-anak ada yang jagain. Itu kan enak kan? Iya. Betul. Iya. Ada babysitter kan? Itu istri yang lama apa istri yang baru Pak ngomongnya? Dua-duanya. Ya bisa kalau lagi pengen sama yang baru kan tinggal bilang gitu, sayang kamu di rumah aja, aku ada yang nemenin kok. Tuh, aman udah. Oh ya, ada yang nemenin. Iya. Tuh, kan tapi karena nggak perlu izin sih, cuma ya udah mendingan ada izin tapi hidup tenang. Hidup gitu tenang, kan. benar. Hidup kan tenang yang paling penting. Tenang. Iya. Apalagi targetnya? Yang itu udah nggak disingkirkan deh. Target gua pengen suatu saat ada sih pengen ke level tertentu gitu, cuma ya ngapain juga dikejar ya? Ya apa? Santai-santai aja, hah? Apa ya level ini pengusaha tingkat dewa gitu. Sekarang udah ada di mana kalau menurut lo? Apa? Jauh. Jauh. Iya, tapi kalau dilihat dari lo 2014 Uber bisa sampai sekarang? Bisa, cuma gue jadi nggak produktif bikin konten nanti. Karena kenyamanan lo sekarang nih dibikin konten. Iya, gue bisa hobi tersalurkan, ya kan? Gue bisa banyak ketemu cewek-cewek tanpa mesti dikawinin atau di apa, ya kan? Ya kan? Ya benar kan? Iya. Tanpa mesti ini, nggak mesti pacaran, nggak mesti apa ya, tapi kan nggak putih pacar ini. Yang kemarin lo videoin dia yang lagi ganti ban. Itu di mana sih? Lagi tuh gue nggak inget lagi. Ada yang lo ini untuk khusus untuk yang subscriber. Subscriber. Langganan. Lah itu kan kalau kita ada acara-acara itu kan mobil dan wanita harus terliput semua. Itu di mana waktu itu? Masa ganti ban dia pakai bikini doang? Hah? Itu pakai G-string, dia tapi lagi, talinya di depan. Dia lagi foto aja itu. Gue kurus juga ya. Kurus juga ternyata ya. Enggak, ini emang kameranya bikin kurus. Angle-angle-nya bikin kurus. Iya. Coba lo apa? Achievement lo belum tercapai di hidup? Gue nggak bisa buru-buru karena ini berhubungan sama anak. Gue pengen ngeliat anak gue nikah dan gue bisa menggendong cucu dari dia. Itu. Emang anak lu umur sekarang? Baru 15.
15 tahun. Tapi kan untuk mencapai ke situ banyak yang harus gue persiapkan loh. Kok anak gue udah 19 tahun ya? Padahal kita beda tahunnya jauh ya. Gue kan kawin 2 kali. Yang kedua ini, di umur gue Ini bersamaan apa enggak? Tidak. Waktu bersama enggak? Tidak berani. Ya. Kan nggak berani juga kan. Umur gue udah 37. Jadi pas lah punya anak umur 15-an. Tapi untuk mencapai ke situ kan banyak yang harus gue persiapkan. Si anak belum bisa apa-apa untuk mencapai dia menikah dan punya anak. Gue yang harus mempersiapkan. Ya target gue itu aja sih. Ya. Anak lo berapa? 2. Yang Bayangin satu kalau masih 5 lo. Capek. Cewek cowok lo? Cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Cowok 3. Iya. Cowok 3, cewek 2. Iya. Punya anak cowok sekarang lebih berat loh katanya ya. Kalau punya anak cewek, kita mengkhawatirkan cowok-cowok yang mendekatinya. Kalau punya anak cewek, kalau punya anak cowok, kita mengkhawatirkan cewek-cewek dan cowok-cowok yang mendekatinya. Oh, zaman sekarang begitu ya? Iya katanya. Iya. Aduh ya Allah. Iya. Hanya emang serem itu. Ya mudah-mudahan pada tercapailah targetnya lah. Amin. Iya. Mudah-mudahan banyak berkah, banyak manfaatnya. Ya, yang penting happy. Betul, yang penting happy, ngerjain segala. Karena susah kadang-kadang kita lupa stres, habis kehilangan sesuatu gitu, lupa happy. Gitu. Karena nggak ada gunanya di ini juga itu udah diatur-atur semuanya, udah diatur kok. Itu aja ya, kalau ada orang lagi ngerasa down, lagi ngerasa gagal semua hidupnya, emang itu udah takdirnya dan pasti ada jalan untuk bounce dari situ. Pasti ada jalan ya. Gue pernah ke titik itu. Ya mudah-mudahan gue bisa bangkit seperti semula lagi. Iya. Ini enak dengerinnya karena ini udah lewat ya. Kejadian itu udah lewat gitu. Cuman gue yakin pada saat ada di situ juga perasaan lo campur aduk kan. Oh iya. Nggak sesantai ini. Teman-teman gue gila lo hebat nggak bunuh diri. Pada saat itu. Oh, ya jadi segitu roller coasternya kehidupan sebenarnya. Cuman begitu udah diceritain ya, udah enak malah. Iya. Karena nanti ujung-ujungnya cuma jadi cerita aja. Iya benar. Cerita yang motivasi. Begitu Pala, tenang aja. Iya, siap. Tenang aja. Iya. Tapi lu 19 tahun lu punya mobil yang ngangkut mobil belum? Ya udah nggak usah mimpi kayak begini ya. Oke Om Mobi, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, berkah selalu, dan sampai ketemu lagi di Wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.